Berikutnya, kita akan melihat bagaimanakah proses pembentukan urin. Pembentukan urin di dalam ginjal itu ada 3 prosesnya, dimulai dari filtrasi. Nah, apa yang dimaksud filtrasi? Filtrasi itu proses pembentukan urin pada manusia di mana terjadi penyaringan plasma bebas protein melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Singkatnya, filtrasi itu adalah proses penyaringan plasma darah bebas protein. Jadi kalau si darah itu masuk tadi ke glomerulus itu sudah tidak ada proteinnya. Jadi plasma darahnya saja yang masuk tapi tanpa protein. Kemudian melalui filtrasi glomerulus setiap hari terbentuk rata-rata 180 liter filtrat glomerulus. Jika volume plasma pada orang dewasa rata-rata 2,75 liter, berarti ginjal menyaring keseluruhan plasma sebanyak 65 kali sehari. Jadi sangat berat kerja daripada ginjal. Nah, makanya kita tidak boleh membebani terlalu banyak ke dalam ginjal. Caranya bagaimana? Cukup mudah. Jangan lupa minum air putih. Laju filtrasi glomerulus dikontrol oleh saraf simpatik. Saraf parasimpatik tidak memiliki pengaruh apapun pada ginjal. Kemudian tadi cairan yang difiltrasi akan melewati membran glomerulus yang mampu menahan sel darah dan protein plasma serta melewatkan air dan molekul berukuran kecil. Nah, bagaimana di sini mekanismenya? Mekanisme kerja dari filtrasi glomerulus ini, yang pertama tadi membran glomerulus, dia masuk melalui membran. Jadi darah itu akan masuk melewati glomerulus, kemudian cairan yang difiltrasi harus melewati membran glomerulus yang mampu tadi menahan sel darah dan protein plasma. Kemudian air dan zat larut yang molekulnya berukuran kecil akan melewati membran glomerulus. Nah, membran glomerulus sendiri terdiri atas 3 lapisan. Lapisan yang pertama namanya dinding kapiler glomerulus. Nah, dinding kapiler glomerulus ini terdiri atas 1 lapis sel endotelium pipi yang memiliki banyak pori besar, sehingga bersifat 100 kali lebih permeabel terhadap H2O dan zat-zat terlarut di dalam kapiler di bagian tubuh lainnya. Kemudian bagian kedua disebut dengan membran basal. Nah, membran basal ini merupakan lapisan gelatinosa aseluler yang tidak mengandung sel yang terbentuk dari kolagen dan glikoprotein. Kemudian filtrat dari glomerulus ini tidak mengandung protein plasma dan kurang dari 1% albumin yang berhasil lolos ke dalam kapsul Bowman. Kemudian lapisan ketiga itu namanya lapisan dalam kapsul Bowman, tersusun dari podosit yang mengelilingi glomerulus. Podosit adalah sel berbentuk seperti gurita yang memiliki banyak tonjolan kaki. Nah, ini yang tadi, ini yang disebut dengan podosit, ya. Nah, ini podositnya. Jadi seperti gurita, ini ada banyak kakinya, ya. Nah, kemudian filtrasi glomerulus ini merupakan proses pasif, ya, merupakan proses pasif yang dipengaruhi karena adanya 3 gaya fisika. Yang pertama adalah adanya gaya tekanan darah kapiler glomerulus, ya. Kemudian yang kedua karena adanya tekanan osmosis koloid plasma, dan yang ketiga karena adanya tekanan hidrostatis kapsul Bowman. Jadi sekali lagi ada 3 gaya fisika yang mempengaruhi filtrasi pada glomerulus. Tadi yang pertama adalah tekanan darah kapiler glomerulus, tekanan osmosis koloid plasma, dan tekanan hidrostatik kapsul Bowman. Nah,
filtrat atau cairan yang dihasilkan oleh glomerulus itu disebut dengan urin primer, di mana urin primer tadi terdapat di dalam kapsul Bowman dan mengandung air dan zat terlarut, di antaranya ada glukosa, klorida, natrium, dan lain-lainnya. Tapi tadi sudah tidak ada protein plasma dan elemen-elemen seluler lainnya. Jadi singkatnya, proses pembentukan urin yang pertama tadi glomerulus, filtrat glomerulus. Jalur filtrat glomerulus itu dimulai dari cairan melewati pori-pori dinding kapiler glomerulus, masuk ke dalam membran basal aseluler, masuk melalui celah filtrasi glomerulus dan akan ditampung sementara di kapsul Bowman. Nah, yang ditampung di kapsul Bowman namanya filtrat glomerulus yang kita sebut dengan urin primer. Jadi filtrasi tempat terjadinya di glomerulus, hasil filtrasinya disebut urin primer. Yang kedua, proses pembentukan urin itu disebut dengan reabsorpsi. Jadi setelah selesai filtrasi masuk ke dalam reabsorpsi. Reabsorpsi tubulus adalah proses penyerapan kembali zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa, asam amino, nutrisi organik, air, dan garam mineral. Reabsorpsi dapat terjadi secara pasif, yaitu melalui proses osmosis, maupun aktif, karena ada juga yang memerlukan energi. Nah, tubulus memiliki kemampuan reabsorpsi yang besar dan sangat selektif terhadap bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh. Biasanya, tubulus mereabsorpsi sekitar 99% dari H2O yang terfiltrasi, 100% gula yang terfiltrasi, dan 99,5% garam yang terfiltrasi. Jadi gini, tadi kan filtrat itu, urin primer itu masih mengandung banyak air dan mengandung garam, mengandung mineral dan sebagainya. Nah, pada saat masuk ke dalam tubulus, nah, yang utama itu setelah kapsul Bowman tadi adalah tubulus contortus proxima. Di sana di tubulus contortus proxima terjadi proses reabsorpsi. Reabsorpsi itu sendiri nama lainnya adalah penyerapan ulang. Ya, jadi zat yang diserap masuk ke kapiler tubuler kemudian dikembalikan ke peredaran darah. Apa yang diserap? Tadi yang diserap adalah air, kemudian gula, dan garam. Nah, kemudian selain itu ada natrium, ada juga klorin, sedikit urea, dan ion anorganik lainnya. Nah, berikutnya bagaimana proses reabsorpsi itu terjadi di dalam tubulus. Itu yang pertama tadi ada ion natrium. Nah, ion natrium ini akan direabsorpsi secara pasif. Kemudian bisa juga secara aktif. Pasifnya melalui difusi terfasilitasi untuk ion natrium, kemudian aktifnya melalui pompa natrium kalium. Dan untuk ion natrium, reabsorpsinya terjadi di tubulus contortus proxima, di lengkung Henle naik, kemudian di tubulus contortus distal, dan di tubulus collectivus, yang semuanya dikontrol oleh enzim renin, hormon angiostensin, dan aldosteron. Jadi ion natrium sekali lagi diserap dengan cara difusi terfasilitasi atau dengan pompa natrium kalium, terjadinya di tubulus contortus proxima, lengkung Henle naik, kemudian di tubulus contortus distal, dan di ductus collectivus yang dikontrol oleh enzim renin, hormon angiostensin, dan aldosteron. Kemudian kalau ion klorin ini akan diserap secara pasif berdifusi ke dalam sel-sel epitel. Kemudian glukosa, fruktosa, dan asam amino itu akan diserap ulang secara difusi
yang difasilitasi oleh saluran protein dan kofaktor. Kemudian air diserap melalui osmosis bersamaan dengan ion natrium dari area yang berkonsentrasi air tinggi. Kemudian urea diserap secara difusi sekitar 50% dan 50%-nya akan dikeluarkan melalui urin. Ion anorganik seperti kalium, kalsium, dan lain sebagainya direabsorpsi melalui transport aktif. Nah, hasil dari reabsorpsi itu disebut dengan urin sekunder. Singkatnya, reabsorpsi itu merupakan proses penyerapan kembali zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Terjadinya tadi di contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Kemudian hasil reabsorpsinya disebut dengan urin sekunder. Proses yang ketiga dari pembentukan urin adalah augmentasi atau disebut juga dengan sekresi tubulus. Augmentasi yaitu transport aktif yang memindahkan zat-zat tertentu dari dalam kapiler peritubuler keluar melewati sel-sel tubuler melalui atau menuju ke cairan tubuler dan masuk ke dalam urin. Singkatnya, augmentasi yaitu proses transport aktif yang memindahkan zat-zat tertentu dari darah ke dalam urin. Kemudian, semua zat yang masuk ke cairan tubuler dan tidak direabsorpsi akan dieliminasi ke dalam urin sesungguhnya. Nah, sekresi tubulus terjadi melalui transport transepitel. Kemudian augmentasi ini terjadi di tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan di tubulus collectivus. Nah, apa yang diaugmentasi atau yang dipindahkan? Yang dipindahkan itu yang pertama ion hidrogen, kemudian amonia, kemudian kreatin, asam hipurat, obat-obatan tertentu, misalnya amoksilin. Jadi kalau kita mengkonsumsi amoksilin, pasti urin kita bau amoksilin. Dan zat kimia asing yang disekresikan ke dalam tubuh secara aktif. Sekresi ion hidrogen dan amonia membantu dalam pengaturan pH plasma dan keseimbangan asam basa cairan tubuh. Kemudian yang kedua adalah sekresi dari ion kalium, dikontrol oleh hormon aldosteron. Ion kalium ini direabsorpsi di tubulus contortus proximal, tetapi nanti disekresikan di tubulus contortus distal dan ductus collectivus. Nah, jadi singkatnya augmentasi itu transport aktif tadi. Terjadinya di contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Nah, hasil daripada augmentasi disebut dengan urin sesungguhnya, yang tadi bermuara atau berakhir di bagian tubulus collectivus. Nah, ini jalur pembentukan urinnya. Tadi kan di sini ada pembuluh darah, masuk ke sini, terjadi proses filtrasi. Kemudian hasilnya tadi adalah urin primer, masuk ke tubulus, terjadi proses reabsorpsi di lengkung Henle. Di sini tubulus reabsorpsi dan augmentasi. Di lengkung Henle juga terjadi reabsorpsi dan augmentasi. Kemudian di sini juga terjadi proses reabsorpsi dan augmentasi. Reabsorpsi itu tadi menghasilkan urin sekunder, augmentasi nanti menghasilkan urin sesungguhnya. Kalau sudah terjadi augmentasi akan terus masuk ke sini dan akan ditampung sementara di kandung kemih, ya. Nah, ini kalau sudah nyampe bagian terakhir di sini di ductus collectivus, nanti ini akan masuk ke dalam bagian kandung kemih. Nah, apa sih yang disebut kandung kemih, ya, atau berkemih, ya. Nah, tadi urin dari ductus collectivus akan menuju ke pelvis renalis, selanjutnya mengalir melalui ureter dan masuk ke vesika urinaria atau kandung kemih. Kontraksi peristaltik otot polos dinding ureter mendorong urin dari ginjal ke kandung kemih.
Nah, kemudian kandung kemih berbentuk seperti buah pir atau kendi terbalik dengan puncak mengarah ke depan bawah. Dinding kandung kemih ini berlipat-lipat dengan struktur otot yang dapat merenggang dan meningkatkan kapasitas penyimpanan urin, sehingga tidak harus terus-menerus membuang air kecil atau urin. Dari kandung kemih, urin ini nanti akan mengalir ke uretra. Selanjutnya melalui lubang luar dibuang keluar tubuh. Uretra kita berdiameter 4-6 mm, panjangnya untuk di wanita 2,5-3,5 cm, di laki-laki 17-22,5 cm. Uretra pada laki-laki membawa cairan semen, cairan untuk memberikan vitamin pada sperma dan juga urin, tetapi tidak pada saat yang bersamaan. Jadi kalau kita laki-laki buang air kecil, belum tentu dia mengeluarkan sperma juga, gitu ya. Dan begitu sebaliknya, ketika dia mengeluarkan sperma, tidak otomatis dia mengeluarkan urin, walaupun salurannya sama. Nah, keinginan membuang air kecil itu disebabkan adanya penambahan tekanan di dalam kandung kemih akibat isi urin yang di dalamnya sudah mencapai 170-230. Jadi kalau belum mencapai 170 kita masih bisa tahan, tapi dari buang air kecil. Tapi kalau sudah 170 maka sudah tidak bisa ditahan lagi. Kemudian urin dari kandung kemih akan mengalir ke uretra, kemudian melalui lubang luar dibuang keluar tubuh. Nah, mana yang disebut dengan kandung kemih? Ibu kembali ke slide awal. Nah, ini yang disebut dengan kandung kemih, ya. Jadi dari sini akan masuk dari kanan dan dari kiri, urin itu akan masuk ke dalam kandung kemih ini. Nah, dia bisa menampung sampai dengan kurang lebih 170. Kalau sudah dari 170, maka sudah tidak bisa ditampung lagi dan akhirnya akan didorong untuk keluar, ya. Ini yang tadi dari ginjal menuju ke kandung kemih, salurannya tadi namanya adalah ureter, ya, ureter. Kemudian kalau dari kandung kemih ke alat kelamin namanya uretra, ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi produksi daripada urin? Kita akan lihat ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal diantaranya ada hormon ADH, antidiuretik hormon, yang fungsinya mengontrol pengeluaran urin. ADH ini dihasilkan oleh hipotalamus di dalam otak, disimpan dan dibebaskan oleh kelenjar pituitari yang terletak di bawah hipotalamus. Hilangnya air secara berlebihan karena pengeluaran keringat atau diare menyebabkan peningkatan osmolaritas atau kepekatan darah. Peningkatan sekresi ADH ke dalam aliran darah menyebabkan peningkatan permeabilitas terhadap air pada epitel tubulus contortus distal dan ductus collectivus, serta terjadi peningkatan reabsorpsi air. Jadi kalau kita banyak mengeluarkan keringat dan kita mengalami diare, banyak mengeluarkan feses dengan air, maka terjadi peningkatan ADH di dalam hipotalamus kita. Nah, si ADH ini akan menghambat atau akan melakukan reabsorpsi air secara besar-besaran, ya. Jadi akibatnya jumlah urin akan lebih sedikit dan akan lebih pekat, ya. Jadi kalau ADH naik, urinnya menjadi lebih sedikit dan lebih pekat. Sebaliknya, jika kita banyak minum, maka sekresi ADH oleh hipotalamus akan sedikit. Akibatnya reabsorpsi terhadap air akan berkurang. Nah, akhirnya jumlah urin akan lebih banyak atau lebih encer. Jadi kalau ADH naik, urin sedikit. Kalau ADH turun, justru urin akan menjadi lebih banyak. Hormon yang kedua adalah hormon insulin. Hormon ini dihasilkan oleh sel beta pada pankreas.
Insulin ini berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah dengan cara menginisiasi penyerapan glukosa oleh sel untuk diubah menjadi energi atau disimpan dan menghambat pembebasan glukosa ke dalam darah oleh hati. Jika tubuh kita kekurangan insulin, maka glukosa di dalam darah akan tinggi. Nah, ini akan mengganggu proses reabsorpsi glukosa sehingga reabsorpsi glukosanya rendah dan akhirnya di dalam urin kita banyak ditemukan glukosa yang kita sebut dengan penyakit kencing manis. Kemudian yang ketiga, faktor internal yang mempengaruhi proses pembentukan urin adalah sistem renin, angiotensin, aldosteron, di mana di sini dihasilkan oleh aparatus cuktak glomerulus untuk merespon tekanan darah rendah, konsentrasi natrium rendah, dan kehilangan air. Renin yang ada di plasma darah akan diubah menjadi angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2, kemudian berfungsi untuk menstimulasi rasa haus dan mensekresikan ADH, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan pelepasan aldosteron, di mana aldosteron tadi berfungsi meningkatkan sekresi K+ di dalam tubulus contortus distal pada saat natrium direabsorpsi. Nah, faktor kedua disebut dengan faktor eksternal atau faktor luar. Di antaranya ada suhu lingkungan. Jika suhu lingkungan panas, banyak mengeluarkan keringat, maka osmolaritas darah meningkat, sekresi ADH akan naik, reabsorpsi air akan banyak, dan jumlah urin menjadi sedikit. Itu kalau suhunya panas. Suhunya dingin, maka sebaliknya, keringatnya berkurang, osmolaritasnya menurun, osmolaritas darah menurun, ADH-nya turun, reabsorpsinya berkurang, dan akhirnya urin menjadi lebih banyak kalau suhu dingin. Yang kedua adalah jumlah air yang diminum. Jika banyak minum air, maka osmolaritas darah menurun, sekresi ADH menurun, reabsorpsi air menjadi sedikit, akibatnya jumlah urin yang dihasilkan menjadi banyak. Begitu sebaliknya, kalau jumlah air yang diminum sedikit, berarti tadi, Berikutnya adalah alkohol. Alkohol ini dapat menghambat pembebasan ADH, sehingga menyebabkan kandungan air di dalam urin menjadi berkurang. Tubuh akan mengalami dehidrasi dan rasa sakit. Itu kalau alkohol. Bagaimanakah karakteristik daripada urin? Karakteristik dari urin bisa dilihat dari sifat fisik urin. Sifat fisik urin orang dewasa yang sehat itu pertama, volumenya 800 sampai 2500 ml per hari. Warnanya kuning pucat sampai dengan kuning tua. Kemudian berat jenisnya 1,003 sampai 1,035 gram per cm kubik, bersifat agak asam dengan pH rata-rata 6 dan bau asin atau bau amis, bau khas amonia setelah didiamkan Kalau pada penderita diabetes itu akan ada aseton yang bisa menyebabkan bau amis, tapi bau manis. Nah, kalau yang sehat hanya bau amoniak, seperti yang kalian cium di WC kalau WC-nya nggak disiram. Kemudian yang kedua, komposisi urin. Komposisi urin ini terdiri 90%-nya dari air, sisanya adalah ada zat buangan nitrogen, terdiri dari urea dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya ada pigmen, ada vitamin, ada enzim, ada hormon. Kemudian di sini urin tidak normal. Urin yang tidak normal itu akan mengandung albumin, glukosa atau malah sel darah merah, zat kapur, batu ginjal, dan badan keton dengan jumlah yang berlebihan. Nah, ini pentingnya kita menjaga kesehatan ginjal kita agar urin kita tetap normal, Artinya tidak akan mengandung albumin, tidak akan mengandung glukosa, tidak ada sel darah merah, tidak ada zat kapur, tidak ada batu ginjal, dan juga tidak ada badan keton.
Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tugasnya cukup mudah, nanti Ibu kasih di Google Classroom. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.